Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana kemarin kita hadir di Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha Singosari Malang dalam rangka memakmurkan bulan suci Ramadan. Setelah kita jadi mulai pagi kita berpuasa, kemudian malam hari ba'dal isya kita salat tarawih. Sekarang kita lanjutkan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan itu dengan hadir majelis ta'lim. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh Allah SWT dan pahalanya dilipat gandakan, dan mudah-mudahan segala kesalahan kita atau maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan baik sengaja maupun tidak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana kemarin kita membaca buku yang saya tulis, yaitu buku Jaga Akidahmu, yang mana sejak awal saya katakan buku ini mengandung beberapa unsur ilmu yang selalu dibutuhkan oleh umat Islam zaman sekarang, yaitu terkait dengan syariat, kemudian terkait juga dengan akidah, dan terkait dengan tasawuf. Tiga hal itu, akidah, syariat atau fikih, kemudian tasawuf, ini zaman sekarang sangat dibutuhkan. Karena ada sebagian orang yang mau hanya melaksanakan syariat saja, tapi akidahnya melenceng, juga tidak mengenal ilmu tasawuf, maka ini akan terombang-ambing dalam kesesatan. Demikian juga ada orang yang akidahnya sudah benar, maksudnya ketauhidannya sudah benar, namun dia ini malas untuk melaksanakan syariat Islam, apalagi tasawuf. Ini juga rawan terhanyut dalam aliran-aliran sesat. Demikian juga sama sekarang musimnya orang tidak mau bersyariat, akidahnya juga ala kadarnya. Kemudian dia memperdalam ilmu tasawuf, misalnya ikut tarikat misalnya ya, atau aliran-aliran tasawuf yang keluar dari bingkai syariat, akhirnya terjerumus kepada aliran-aliran sesat. Tapi insya Allah apa yang sering saya sampaikan juga, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan tiga hal ini harus ada pada diri seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu? Akidah yang benar, kedua syariat atau melaksanakan hukum fikih sesuai apa yang disepakati oleh para ulama, yaitu mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang berikutnya adalah mengikuti tasawuf atau perilaku akhlak yang bagus. Tasawuf itu berakhlak baik, berakhlak pada Allah SWT antara dirinya, yaitu seorang makhluk, kepada Allah SWT adalah zat yang maha khalik, maha menciptakan, bagaimana interaksi antara seorang hamba ini kepada khaliknya. Itu namanya tasawuf, terkait dengan hubungannya kepada Allah SWT. Atau tasawuf berakhlak kepada sesama manusia, terutama sesama umat Islam. Nah, tidak panjang lebar, kita akan membahas salah satu akidah, ajaran akidah yang saya tulis dalam kitab ini. Dan mohon maaf karena dalam masa Ramadan ini tidak mungkin kita membahas semuanya ya, satu persatu dari awal sampai akhir babnya. Ini ada berapa halaman nih? 238 halaman, tak mungkin baca semuanya ya. Apalagi sebagaimana biasanya di pesantren ini ada kalanya juga libur pesantren, para santri juga pulang, petugas yang baca juga pulang, jadi tidak bisa sampai akhir Ramadan, tak mungkin ya. Ini petugas yang bertanggung jawab terhadap hidupnya live streaming juga pada pulang ya. Saya sendirian kan tidak mungkin menghidupkan itu ya, seperti biasanya. Jadi saya ambil praktis saja
kita angkat pelajaran yang menurut saya penting untuk disampaikan. Hari ini kita akan membahas tentang masalah akidah, bahwa Allah SWT itu ada tapi tidak berada di suatu tempat. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Kenapa? Karena tempat itu sendiri adalah makhluk Allah. Ya, dan makhluk itu adalah sesuatu, namanya makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah itu Maha Pencipta. Nah, kalau tempat itu termasuk sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kemudian ditanya Allah bertempat di mana, maka kita bertanya juga, bagaimana tatkala Allah sebelum menciptakan tempat, kan gitu. Ya, kalau misalnya ada orang berkeyakinan, oh Allah itu ada di surga misalnya, oh Allah itu ada di langit misalnya, oh Allah itu ada di dan lain sebagainya. Bagaimana sebelum Allah menciptakan surga? Di mana Allah? Kan gitu kan? Kalau Allah itu dikatakan di langit, bagaimana sebelum Allah menciptakan langit? Gitu ya. Maka ini nggak logis, sangat kontradiksi dengan sifat Allah sebagai Tuhan yang Maha Pencipta segala seluruh alam semesta ini, termasuk surga, langit, bumi. Ya, maka dikatakan Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Gitu ya. Ayo kita bahas, dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak bertempat di langit. Allah adalah zat yang keberadaannya tidak harus terikat berada di tempat mana, termasuk tidak berada di langit maupun di surga. Karena Allah itu bukan makhluk yang membutuhkan tempat. Allah adalah zat yang berdiri sendiri, dan tempat itu adalah makhluk. Sedangkan langit juga adalah makhluk, dan tempat yang berada di bawah serta di atas langit juga makhluk. Semua makhluk termasuk langit, dan tempat yang berada di atas maupun di bawah langit itu adalah ciptaan Allah. Ya, jadi maklum, kalau kita bicara langit berarti itu tempat, ya. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, gitu ya. Itu dalam riwayat-riwayat hadis itu diterangkan Nabi Muhammad naik ke langit pertama, ketemu ini, ketemu itu, ketemu Nabi Fulan, ya kan? Kemudian ke langit kedua, ketiga, ada Nabi Fulan, ada ketemu ini, kan begitu. Sampai ke Sidratul Muntaha pun demikian, ya. Nabi Muhammad SAW melihat banyak hal, melihat surga, melihat neraka dan segala macam itu tempatnya di lapisan-lapisan langit, gitu ya, yang beliau tatkala Isra dan Mi'raj, kan gitu. Artinya langit itu tempatnya makhluk. Di langit itu ada malaikat, ya. Dan juga sebenarnya ada bangsa jin di langit itu. Langit kan bertingkat-tingkat, ya. Loh, kalau bangsa malaikat ada di langit, gitu ya. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam diangkat di langit. Nabi Isa kan makhluk kan, ada di langit. Ya, loh kalau langit dihuni oleh makhluk, bagaimana ada seorang mengatakan bahwa Allah ada di langit? Kan kontradiksi berarti. Berarti setara dong tempatnya dengan makhluk, minimal seperti dengan Nabi Isa misalnya. Ya, juga dengan para malaikat misalnya. Kan tidak logis ya. Dan itu Allah tidak di langit. Yang jelas Allah itu tidak berada di langit. Lanjut. Sedangkan sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah tidak membutuhkan apapun terhadap makhluk, termasuk tidak butuh makhluk yang bernama tempat. Ya, jadi tempat segala macam itu kan makhluk Allah. Maka dari sini kita ketahui bahwa Allah itu tidak butuh tempat, apalagi sebelum Allah menciptakan tempat itu. Begitu ya. Nah, gak mungkin Allah membutuhkan tempat yang tempat itu diciptakan sendiri kan, ya. Gak logis itu kan. Itu yang dimaksud. Ya, jadi Allah itu ada tapi tanpa lanjut. Artinya Allah tidak membutuhkan tempat untuk keberadaannya, karena Allah itu bukan suatu materi yang membutuhkan tempat. Ya, Allah itu bukan materi, Allah itu bukan benda, Allah itu bukan jisim, bukan. Ya, maka tidak butuh tempat. Begitu. Nah, kalau jisim, misalnya air, nah ini di dalam istri kan ada air juga. Ini air itu namanya benda cair, butuh tempat. Kebetulan ini tempatnya adalah gelas, gitu ya, atau cangkir. Ini begitu. Sekarang ini juga ini
apa namanya? Buku. Buku ini kalau ditaruh butuh tempat namanya. Nah, ini tempat di atas meja. Kenapa? Karena materi namanya. Karena materi. Itu, dan Allah itu bukan benda. Karena Allah itu tidak butuh tempat. Paham ya? Ada kalau kita tidak bicara Allah SWT sebagai zat yang maha pencipta, ada sesuatu tapi tidak butuh tempat. Begitu ya. Contoh misalnya suara. Suara itu ada butuh tempat kan? Tidak butuh tempat. Kita mendengarkan gini, itu tempatnya di mana? Tidak ada tempatnya untuk suara. Ya, andai kata suara bisa ditempati atau ditempatkan pada sesuatu, maka suara itu bisa dibungkus. Kalau suara bisa dibungkus, kita mengatakan 1, 2, 3, yang lain nggak dengar misalnya. Ini terbungkus pada suatu tempat. Tapi kenyataan nggak begitu kan? Suara itu bukan benda yang bisa dicarikan tempat. Begitu ya. Dan lain sebagainya. Itu masih banyak contoh-contoh. Itu padahal makhluk. Apalagi zat yang menciptakan makhluk pasti tidak butuh yang namanya tempat. Paham ya? Lanjut. Allah adalah zat yang maha suci dari membutuhkan tempat. Keberadaan Allah itu tidak sama dengan keberadaan makhluk. Karena keberadaan makhluk itu selalu membutuhkan tempat, dan Allah itu sangat berbeda dan tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai atau tidak sama dengan sesuatu apapun. Ya, yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik di dunia bahkan di akhirat. Allah itu tidak sama dengan makhluk, begitu ya. Nah, sedangkan makhluk-makhluk itu butuh tempat, atau tempat itu juga makhluk. Maka kalau dikatakan Allah itu membutuhkan tempat, maka tidak jauh berbeda dengan makhluknya. Ini jelas kontradiksi, tidak mungkin ya. Yang jelas laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu itu makhluk namanya ya. Segala sesuatu itu makhluk. Tempat termasuk segala sesuatu yang namanya makhluk. Lanjut. Lafaz innallaha ma'ana itu berarti sungguh Allah menyertai kita. Artinya kekuasaan dan ilmunya Allah meliputi seluruh alam, sehingga dimanapun kita berada, maka Allah selalu mengetahui perilaku kita. Baik, jadi ada ayat innallaha ma'ana, ini lafaz dohirnya. Dohirnya artinya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita, gitu ya. Kita sekarang di pesantren ini yang hadir sebut saja 20 orang misalnya. Ya, di pesantren lain ada juga yang hadir, atau di masjid pas jam sekian ini ada yang mengadakan pengajian misalnya. Hadir di sana sebut 50 orang misalnya. Ya. Loh, kalau kita mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu beserta kami atau kita. Nah, sekarang kita ada di pesantren ini, di majelis ini, berarti Allah beserta kita kan di sini. Bagaimana dengan orang yang ada di masjid? Dia berdalil juga innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Berarti Allah ada di masjid sana. Ya, ini kita di Malang. Sekarang ada majelis taklim di mana? Surabaya misalnya. Mereka berdalil innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Loh, kalau misalnya setiap tempat ada Allah di situ, padahal yang bikin majelis kayak demikian ini banyak. Sebut aja tadi 3 tempat. Berarti apa? Zatnya Allah itu 3 dibagi-bagi. Kan tidak begitu. Ya. Nah, kalau orang punya keyakinan seperti itu, tidak lafadznya, zahirnya ayat itu Ar-Rahmanu ala arsistawa misalnya ya. Allah SWT itu Ar-Rahman ala arsistawa, di atas ars, istawa itu duduk misalnya. Dan ars itu di atas langit misalnya. Terus sekarang kalau kita berdalil innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kami di sini. Terus Allah di mana kalau gitu? Di aras apa di sini? Ini kan pertanyaan, ya kan? Jelas itu pemahaman dua-duanya yang salah. Ya, bahwa Allah itu tidak duduk di atas aras dalam artian zahirnya seperti ayat itu, dan Allah juga tidak ada di tempat kita dalam artian zatnya Allah tidak ada di tempat kita. Kalau sekarang kita berada di pesantren ini, innallaha ma'ana. Nah, begitu cara menerjemahkan.
Allah itu ada dan Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak di arsy juga tidak di mana bumi yang kita sedang berkumpul dan lain sebagainya. Lanjut. Innahu fis sama, sesungguhnya dia ada di langit. Artinya kekuasaan Allah itu meliputi langit. Wa innahu fil ard, dan sesungguhnya dia ada di bumi. Artinya kekuasaan Allah itu meliputi bumi. Fa'inama tuwallu fas-sama wajhullah. Fa'inama tuwallu fas-sama wajhullah. Pakai sin sa. Fasamma. Saya bacakan ya. Fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Artinya, kemana saja engkau menghadap ke langit, ke bumi, ke segala penjuru, maka di sanalah Allah berada. Alias kekuasaan dan ilmunya berada di mana-mana. Jelas-jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menetap di langit seperti pemahaman kaum Wahabi. Ya, ini kan jelas sekali ya. Kalimat tadi Innallaha ma'ana, kita sudah paham. Itu artinya bukan berarti Allah sekarang berada bersama kita, tidak. Ya, kedua, kalau ada kalimat innahu fis sama, sesungguhnya Allah itu ada di langit, itu bukan berarti zat Allah ada di langit. Di satu sisi kita mengatakan innallaha ma'ana, Allah ada di sini. Ya. Kemudian jika ada apa tadi? Fa'ina matuwallu fasamma wajhullah. Fa'ina matuwallu, di mana saja engkau menghadap fasamma, maka di situ wajhullah, ada zat Allah. Loh, kalau ini diartikan tekstual atau terjemahan secara tekstualnya itu, maka Allah berada di mana-mana. Kita menghadap mana saja di situ ada Allah. Nah, ini kalau sekarang ada orang 20, yang satu menghadap barat, timur, selatan, utara atau putar ini. Lah, Allah ada di mana? Masa Allah keliling gitu ya? Dalam artinya keliling zat 1, 2, 3, 4 bagi banyak. Enggak begitu cara memahami ayat-ayat tersebut. Jelas ya? Lanjut. Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu adalah zat yang tidak membutuhkan tempat dan kekuasaan, serta ilmunya meliputi segala sesuatu dan di mana-mana. Dimensi zat Allah sama sekali sangat berbeda dengan dimensi seluruh makhluk ciptaannya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan tempat, yang mana dimensi tempat itu sangat berbeda dengan dimensi zat Allah itu sendiri. Ya, maksudnya dimensi itu alam barangkali ya. Kalau saya katakan dalam diri manusia itu, dalam diri manusia, dimensinya macam-macam. Ada dimensi yang namanya dimensi jisim. Apa dimensi jisim itu? Ya, ini raga kita ini. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kepala, kita punya perut, gitu ya, yang bisa dipegang. Dan kasat mata bisa dilihat ini ya, kasat mata bisa dipegang, disentuh bisa. Itu dimensi raga. Ada lagi namanya dimensi roh. Roh itu apa? Roh itu ya roh kita, jiwa kita. Kita tidak tahu. Ya, sekarang roh kita itu bentuknya bagaimana? Apakah sama dengan badan kita? Kan tidak tahu. Namanya dimensi yang lain. Paham ya? Itu dua. Ada dimensi sifat namanya. Sifat kita itu berbeda-beda. Ya, sifat kita berbeda-beda. Ada kita yang orang yang sabar, dimensinya berbeda. Ya, itu namanya dimensi. Paham ya? Atau juga misalnya antara kita, kehidupan kita ini dengan kehidupan orang-orang yang sedang meninggal dunia. Jenazah yang ada di mana? Di kuburan. Maka dimensi kita, dimensi dunia yang kelihatan atau bumi yang kelihatan hidup di atas bumi. Ya, sedangkan dimensi mayit itu hidup di alam akhirat atau barzakh. Di sana alam barzakh. Kita yakin sebagai Ahlussunnah wal Jamaah di alam barzakh itu atau di kuburan itu ada namanya naimul qabri atau nikmatul qabri, kenikmatan di dalam kuburan. Ya, wa azabul qabri, dan siksa yang ada di dalam kuburan. Padahal secara dimensi tubuhnya manusia di kubur itu rusak. Tapi ada orang yang diberi kenikmatan kubur. Loh, kok aneh kan? Ya, kenapa? Ya masuk akal, karena dimensi antara raga dengan rohnya yang diberi kenikmatan itu berbeda alam namanya, itu dimensi. Itu antar tubuh manusia saja sudah berbeda-beda dimensinya.
apalagi gitu ya. Manusia misalnya dengan zat pencipta manusia pasti beda dimensi, ya kan? Maka zat Allah SWT dimensinya lain, surga, neraka, apa ya, langit, arsy, lauhul mahfud juga dimensinya lain lagi, kan gitu ya. Kita pun aja tidak sekarang ya, kita yang hidup di dunia ini tidak nyambung dengan dimensi apa surga dan neraka, gak bisa nyambung kita. Kita tanya gimana sih ceritanya surga yang sekarang itu gimana keadaannya, gak bisa gitu. Yang neraka bagaimana juga gak bisa karena dimensinya lah. Padahal sesama makhluk, apalagi dimensi makhluk itu dibandingkan dengan dimensi zat yang menciptakan segala macam makhluk pasti berbeda. Begitu, lanjut. Ilustrasi paling mudah, roh manusia itu memiliki dimensi yang berbeda dengan dimensi sebuah botol gelas. Maka roh manusia tidak mungkin ditempatkan ke dalam botol gelas, karena dimensi keduanya sangat berbeda. Kalau ada orang yang meyakini atau mengatakan ada roh manusia dapat ditempatkan di dalam botol gelas, sekalipun dimensinya berbeda, pasti orang itu adalah penganut kepercayaan adat tradisional Cina atau terbiasa menonton film vampir ala Cina yang pameran tokohnya digambarkan dapat menyedot roh vampir untuk ditempatkan di dalam botol. Artinya siapa saja yang meyakini bahwa zat Allah itu bertempat di suatu tempat atau di atas langit, sedangkan dimensi zat Allah itu berbeda dengan dimensi tempat itu sendiri, maka sama saja keyakinan orang itu dengan keyakinan masyarakat Cina tradisional sebagaimana cerita vampir di atas. Ya, itu lebih mudah ya. Kalau misalnya ini kan banyak ya film-film apa kayak vampir Cina itu ya. Itu atau mungkin sekarang juga banyak film-film ini, film horor-horor itu ya. Atau mungkin juga ada film yang apa ya, jin keluar dari botol, apa itu Aladin. Nah, kayak Aladin itu ya. Itu kan jin dimasukkan ke mana? Ke botol kan gitu. Itu kan film-film apa ya? Film fiktif. Tidak nyata. Demikian juga kalau ada film-film kayak vampir yang saya tahu ya, film Cina itu kadang-kadang ada Cina kemudian Cina ada vampir kemudian dibacain apa mereka mantra-mantra akhirnya disedot masuk ke botol disimpan. Itu kan film. Ya kalau film ya mungkin saja terjadi ya. Nah, tapi kalau kita dunia nyata ya nggak mungkin ya gitu kan film fiktif. Demikian juga keyakinan kepada Allah SWT ini kan dalam kehidupan dunia nyata, bukan fiktif, bukan karangan. Ya, jadi nggak mungkin satu dimensi dikumpul-kumpulkan, diacak itu ini bisa ketemu ya belum tentu, nggak bisa gitu. Paham ya? Baik, lanjut. Maha suci Allah dari penyamaan zatnya dengan makhluk manapun, termasuk penyamaan kepada kebutuhan makhluk terhadap tempat. Karena Allah adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan tempat. Ya maklum. Lanjut. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, maka dengan kalimat kun fayakun Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama jasadnya berada pada dimensi yang berbeda dibanding dimensi manusia pada umumnya. Ya, jadi tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang Isra dan Mi'raj, maka dimensi Nabi itu oleh Allah SWT dalam kutip dirubah sedemikian rupa sehingga kemampuan Nabi ya saat Isra Mi'raj itu berbeda dengan kemampuan manusia pada umumnya. Yang paling tidak begini, astronom, saya katakan astronom itu kalau pergi ke luar angkasa mau ke bulan itu mereka membutuhkan oksigen. Tapi Nabi Muhammad Mi'raj tidak butuh oksigen, ya kan? Itu astronom itu biasanya pakai helm khusus sama pakaian khusus. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak. Tetap aja biasa Nabi Muhammad. Nah ini karena apa? Dimensinya itu dirubah oleh Allah menjadi dimensi manusia yang sangat super, yang tidak ada bandingannya. Itulah Nabi Muhammad SAW di saat Isra dan Mi'raj dimensinya menjadi dimensi yang lain. Lanjut. Karena itu beliau mampu menembus 7 langit dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena dimensinya langit lain daripada dimensi manusia pada umumnya, lain ya. Sudah dirubah oleh Allah SWT, ditakdirkan menempati dimensi yang berbeda, maka beliau hanya sekejap saja sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah
berada. Sidro itu sendiri adalah pohon, gitu ya, pohon yang besar, yang akarnya itu berada di langit ke-6, sedangkan pucuk dari daunnya itu berada di langit ke-7 yang paling atas, namanya pohon sidro. Maka dikatakan sidro al-muntaha. Sidro itu adalah pohon bidara namanya, tapi yang muntaha paling tinggi sekali. Maka Nabi Muhammad sampai di atas pohon bidara yang berada di langit ke-7, walaupun akarnya berada di langit ke-6. Begitu menurut para ulama. Lanjut. Hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil menghadap Allah juga di saat beliau berada pada dimensi yang jauh berbeda dengan dimensi kemanusiaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk. Ya, tatkala berada di dimensi Nabi Muhammad ini berada di dimensi Sidratul Muntaha, maka beliau bukan lagi dimensinya seperti makhluk seperti kita ini. Kalau kena angin, kita masuk angin misalnya, ya dah, bukan seperti itu, sudah beda dimensi Nabi Muhammad saat itu. Ya, di saat diperlukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat dikatakan, setelah Sidratul Muntaha, beliau disuruh naik lagi, diperintahkan naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik. Yang itu pertama naik pada lapisan lapisan cahaya ke-70. Menurut sebagian riwayat itu ada satu tempat namanya Lauhul Mahfuz. Nabi Muhammad sampai ke sana, sedangkan malaikat Jibril masih berada di Sidratul Muntaha. Nah, setelah di Lauhul Mahfuz banyak kejadian-kejadian yang beliau temui, kemudian beliau diperintahkan untuk naik lagi. Yang ini juga sama, lapisannya panjangnya atau tingginya itu setinggi lapisan cahaya 70 kali. Begitu menurut sebagian riwayat. Jadi naik lagi begitu. Ya, ini dimensinya juga sudah berbeda. Dimensi dengan malaikat Jibril aja. Malaikat Jibril hanya kuat kepada Sidratul Muntaha saja. Tatkala malaikat Jibril diajak oleh Nabi, ayo kita naik lagi, maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku kau ajak naik sejengkal saja akan terbakar itu ragaku atau jisimku akan terbakar, diriku akan terbakar. Berarti malaikat Jibril berbeda dimensinya dengan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad naik lagi menurut sebagian riwayat. Setelah naik lagi. Di sini namanya Al-Mustawa. Nah, di Al-Mustawa itulah Nabi Muhammad diberi kesempatan oleh Allah sebagai manusia yang mempunyai kekuatan tertinggi, dipanggil oleh Allah naik sampai pada Al-Mustawa. Begitu ceritanya ya. Kalau malaikat Jibril kekuatannya sampai apa tadi? Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril. Kalau Nabi Muhammad sampai pada Mustawa. Nah ya, coba bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa untuk berjumpa Allah, untuk mendapatkan firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, dan Allah itu berbicara secara langsung pada Nabi Musa yang bisa didengar telinga langsung oleh Nabi Musa. Kekuatan Nabi Musa gak sampai ke langit, tapi kemana? Ke Tur Sina, Bukit Sinai. Ya, beliau berada di Bukit Sinai. Ya, bukit di dunia kan, atau di bumi. Kalau ini kan di langit, dimensinya berbeda. Tatkala Nabi Musa berada di atas Tur Sina atau Bukit Sinai, gini ya. Gini. Maka tatkala beliau ada di sini, beliau bisa mendengarkan firman Allah. Itu artinya kemampuan Nabi Musa diberi oleh Allah untuk berdiskusi atau berdialog dengan Allah. Kemampuannya naik hanya kepada Tur Sina atau Gunung Sinai. Jauh dengan malaikat Jibril yang ada di mana? Di Sidratul Muntaha. Apalagi dibanggakan dengan kemampuan Rasulullah sampai di mana? Di Al-Mustawa. Paham ya? Di Al-Mustawa itulah tempat terakhir Nabi Muhammad mampu untuk naik. Sudah. Bukan berarti di Al-Mustawa itu kemudian bertemu dengan Allah, duduk bersama, misalnya tidak begitu. Ini kemampuan Nabi Muhammad. Kalau siapa tadi gampangannya Nabi Musa kemampuannya naik sampai mana? Tur Sina, malaikat Jibril sampai mana? Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad ini tempat paling tinggi namanya Al-Mustawa. Maka di Al-Mustawa itu sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah. Ya, bukan berarti Allah berada di
atas gunung Sinai, bukan begitu. Tapi Allah mengajak Nabi Musa berbicara tatkala kemampuan Nabi Musa berada di Tur Sinai. Begitu. Demikian juga Allah berinteraksi atau berdialog, perintah kepada Nabi Muhammad, yaitu sholat 5 waktu itu ya. Nah, sholat 5 waktu itu tatkala Nabi Muhammad berada di Al-Mustawa, tempat tertinggi bagi manusia. Begitu ya. Kalau tanya, apakah Allah ada di langit? Langit itu berapa? Ini di bawah, di bawahnya Al-Mustawa justru ya. Begitu dan seterusnya. Ada juga riwayat mengatakan tatkala Nabi Muhammad SAW sampai di Al-Mustawa, maka Nabi Muhammad melihat kursi. Gitu. Ada riwayat semacam itu juga. Intinya ya ikhwan, mau kursi, mau mustawa, mau surga, mau langit, mau bumi, itu adalah tempat. Itu adalah tempat. Semua itu makhluk Allah. Dan Allah tidak membutuhkan semua itu untuk keberadaan Allah. Paham ya? Lanjut. Umat Islam diperintahkan untuk mengucapkan Amanna billahi wa ma ja'a 'anillahi 'ala muradillahi wa amanna bi rasulillahi wa ma ja'a 'an rasulillahi 'ala muradi rasulillahi bila takyifin. Kami beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Dan kami beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai yang dikehendaki Rasulullah, tanpa harus bertanya bagaimana. Karena otak manusia yang sangat lemah ini pasti tidak mampu menyerap hakikat masalah tersebut di atas. Ya, kita hanya diperintahkan untuk beriman bahwa Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan. Tadi saya sampai menceritakan sampai Al-Mustawa, itu riwayat sebagian ulama. Ya, kalau ada riwayat itu dan kita yakin, sudah kita yakin gitu. Tanpa kaifa, bagaimana? Misalnya bagaimana itu misalnya, ya apa bentuknya Al-Mustawa, warnanya apa? Enggak, bukan kewajiban kita untuk memahaminya. Ya, misalnya kita ini biasa jual beli tanah misalnya, jual beli kebun misalnya, ya. Itu kalau dikatakan, di surga itu sangat luas. Perlu tidak kita bertanya, kira-kira berapa hektar itu? SHM atau gimana? Kan tidak perlu kita ini ya. Itu SHM suratnya hak milik itu gimana? Atau nyewa di sana? Bukan gitu, itu bukan kepentingan kita. Apalagi kita, coba kita ukur kira-kira luasnya berapa hektar ya surga. Tidak ada. Ya, bukan itu. Kewajiban kita adalah beriman bahwa besok itu orang-orang baik akan masuk surga, orang-orang jahat akan masuk neraka. Begitu itu keyakinan kita. Gak perlu harus tahqiq berapa, suratnya ada enggak gitu ya. Kalau dijual 1 meternya berapa, bukan itu. Itu kan urusan manusia di dunia itu ya. Jelas? Hai, lanjut? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah sampai kepada kami. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan sifat gengsi Pak Kiai, terutama menghilangkan rasa malu dalam berusaha mencari nafkah? orang kerja gengsi itu ya. Kalau gengsi ya nggak dapat uang kan gitu. Kalau orang ini ditakdirkan oleh Allah kaya, misalnya kaya itu karena dapat warisan, ya enak aja ya. Misalnya ada anak lahir kecil, wah ini bapaknya ini bos besar, bapaknya punya perusahaan yang nilainya triliunan, ya sudah. Jadi anak bayi tinggal tidur aja, ya. Sudah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kita tidak bicara halal haram ya, tidak bicara halal haram, tapi bicara misalnya rezeki tadi itu, bukan rezeki, kepemilikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya sang bosnya ini depositokan uangnya itu di bank. Dan kan dia punya anak bayi, ya. Nah, kan deposito itu kan terus berkembang kan, bunga bank itu terus berkembang. Ya kalau orang memasukkan deposito cuman 100 juta ya sedikit, tapi kalau yang depositokan itu 1 triliun misalnya, ya tinggal duduk ini, ya.
Nah ini namanya dalam bab ini si bayi ini nggak perlu bekerja. Ya sudah dia males-malesan nggak apa-apa, gengsi nggak masalah dia, punya uang banyak dia. Macam bayi lahir, uang sudah kaya. Kenapa? Anaknya bos besar ya, dan punya deposito di bank yang modalnya berapa? 1 triliun. Wah kira-kira gimana? Itu satu, itu nasib namanya. Kita tidak bicara halal dan haram. Ada juga orang yang lahir, mungkin seperti kita-kita ini ya. Bayi, plek, bapak dan ibunya bingung carikan carikan biaya mengeluarkan dari dokter ini. Wah, itu gimana ini ya? Ya, gimana ini habis melahirkan dari bidan, masih perlu biaya. Habis itu ibunya perawatan. Waduh ya, kalau bukan pendarahan yang dahsyat misalnya, akhirnya membutuhkan uang. Itu bisa bengkak sampai 10 juta. Pusing ini ya. Pusing. Anggaplah ini kita bicara tentang seorang suami yang istrinya melahirkan, ada pendarahan, ada masalah misalnya ya, maka si suami harus mendatangkan uang 10 juta. Itu kalau 10 juta. Kalau 20 juta bagaimana ini? Misalnya ongkosnya 20 juta. Nah, kita bicara di sini. Seorang suami yang gengsi dengan yang tidak gengsi, ya. Mungkin lebih enak pembahasannya, ya. Nah, untuk menghilangkan sifat gengsi, maka sang suami itu harus nekat. Harus nekat sekerja apa saja. Bila perlu macul menyangkul di mana? Di sawah itu. Saya yang penting dapat uang untuk bayar menyelamatkan istri saya di rumah sakit sama anak bayi saya, begitu ya. Nah, orang kalau gengsi terus mau dapat apa nih? Kaya enggak itu ya, punya tanggungan lagi. Terus kalau gengsi enggak dapat apa-apa karena kegengsiannya. Termasuk juga misalnya ada tawaran, misalnya saya punya sepatu baru misalnya, dan saya punya uang 25 juta, saya anggap nganggur uang nggak ada nilainya misalnya. Saya melihat ada orang tadi itu istrinya sedang melahirkan, butuh uang 20 juta. Saya bilang, kalau kamu mau nyemir sepatuku, tak bayar 20 juta. Ya, kalau dia tidak gengsi, nekat aja. Yang penting aku dapat halal, aku nyemir sepatu dapat berapa? 20 juta. Ya kerjakan, itu caranya begitu nekat. Bismillah. Wong ini nyemir itu tidak dosa kok. Apalagi dijanji berapa? 20 juta. Saya semir. Bila perlu 1 jam, bila perlu 2 jam saya semir sepatunya. Sudah, nongkrong itu. Misalnya saya orang gaya ini, kaya dan gaya. Sayanya bertelekan di kursi yang enak bagus. Sepatu saya sodorkan pada si penyemir. Tapi saya janjikan berapa? 20 juta. Kalau si penyemir ini atau yang butuh uang 20 juta untuk menyelamatkan anak dan istrinya, gengsi, kira-kira dapat uang enggak? Enggak dapat. Ngapain aku nyemir? Ya sudah, akhirnya istrinya bisa mati, anaknya mati. Hilang juga kan? Ya, kegengsiannya menyebabkan bahaya bagi orang lain. Maka yang terbaik orang itu jangan gengsi kalau mencari rezeki halal. Bila perlu tadi itu, jadilah tukang semir bila perlu. Bila perlu. Atau kalau sekarang itu banyak orang Gojek itu ya, atau GoFood. Jangan malu. Loh, saya itu di rumah kan menjadi bos, tapi sekarang butuh uang dong. Saya gimana? Jadi aja tukang GoFood misalnya, tak masalah. Kalau orang itu sudah sekali terjun ke bidang itu, insya Allah berikutnya tidak akan malu. Begitu. Tapi orang itu menghilangkan gengsi itu paling berat untuk yang pertama kalinya. Kayak tadi loh, saya bilang, kalau kamu butuh uang 20 juta, jadi bukan semir sepatu saya. Untuk memulai itu, pertama kali itu, malu dia. Tapi kalau sudah dikerjakan, jadi tukang semir sepatu, dapat 20 juta. Besok, misalnya istrinya masih butuh uang untuk pengobatan. Jangankan 20 juta, 1 juta diambil. Karena sudah pengalaman. Ya dah, pengalaman apa? Pengalaman kemarin, dia menyemir sepatu dapat 20 juta, tapi istrinya masih kurang uangnya. Misalnya butuhnya ternyata 25 juta. Bila perlu keliling ke pasar-pasar, ayo tak semir sepatumu ya, kamu bayar berapa? 500? Ya, atau berapa? 1 juta saya terima. Nah, itu menghilangkan gengsi, itu caranya. Paham? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai, saya mau tanya. Sekarang banyak mukena berbagai motif. Salah satunya lubang bordir tersebar pada beberapa titik bagian aurat. Bagi kami yang fakir ilmu menjadi ragu, bagaimana hukumnya saat dipakai sholat, Pak Kiai? Mukena, ini ibu-ibu yang tanya ya, mukena. Kalau bapak-bapak mungkin kita bicara sarung barangkali gitu ya, atau baju gitu ya. Ada, sebelum saya jawab kapan hari, saya itu nggak sengaja nih ya, saya menjadi tertawa sendiri gitu. Tapi melihat orang awam kasihan, tapi saya tertawa. Ada seorang pemuda laki-laki ini, itu judulnya itu sholat taraweh ceritanya. Sholat taraweh, kemudian waktu pulang dia ini bermasalah lah, sehingga ditolong oleh orang lain begitu, ditolong. Yang di videonya itu saya lihat begini, tatkala si remaja laki-laki ya, dewasa rasanya, sudah waktunya wajib sholat gitu ya, anggap usianya 20 tahun misalnya gitu ya. Nah, ini jalan ke depan pulang dari sholat tarawih, kemudian dipanggil oleh orang itu. Ini di videonya ini, saya cerita videonya ya, Mas, gitu. Tadi begini ya, oh iya, minta tolong, ini dan lain sebagainya. Sudah interaksi antar manusia, ya. Yang nyontek ini juga tidak berbicara seperti yang saya pahami, tidak. Nah, yang unik, tatkala ini si remaja laki-laki itu mau berputar menghadap kepada yang nyonting, yang nyonting ini. Saya ini sebagai penonton di rumah, di WhatsApp, di HP, itu melihat, celana si remaja laki-laki itu menggunakan celana jeans, tapi dirobek-robek sini. Di bagian paha ini robek, bagian sini juga robek. Padahal aurat laki-laki, gitu kan, yang wajib ditutupi, termasuk khususnya di dalam sholat adalah mana? Antara pusar sampai lutut wajib ditutupi. Loh, kalau sininya ini robek-robek, sebagaimana model celana-celana jeans anak-anak zaman sekarang kan gitu kan, dirobek-robek. Berarti apa? Sholat tarawehnya yang kemudian juga sama isyaknya tidak sah. Jadi kalau dia sholat isya dengan celana itu, dia wajib qodho gitu ya. Kenapa? Karena ada bagian yang saya lihat, bagian pahanya sini ya, itu kelihatan dan itu aurat yang wajib ditutupi. Itu pertama. Kembali pada pertanyaan, gimana dengan mukena atau juga baju? Begini, kalau pemakai mukena itu sebelumnya sudah pakai baju biasa, kemudian dirangkap dengan mukena yang lobang-lobang, selagi tidak kelihatan kulitnya, kulit tubuhnya, yang itu bagian dari aurat. Misalnya ini kan coklat ini ya, ini coklat ya. Nah, ini coklat. Misalnya mukenanya itu ditutupkan di sini, begini misalnya. Tutupkan, rangkap. Terus ini lubang, yang kelihatan kain saya yang coklat ini, bukan kulit saya yang ini, bukan. Kalau ini begini, yang lihat kan kulitnya. Ya, tapi ini bukan kainnya, yaitu bajunya. Kalau yang kelihatan bajunya, baju dalam, rangkapan, nggak apa-apa. Walaupun lubang-lubang. Termasuk tadi itu emas yang tadi pakai celana yang lubang tadi. Andai kata dia merangkap celananya itu sebelum pakai jeans, mungkin pakai celana semacam celana kulot gitu yang lengket gitu ya, misalnya ya, nggak apa-apa. Kenapa? Yang terlihat bukan langsung kulitnya, begitu. Demikian juga baju laki-laki. Semuanya ya, mau laki-laki mau perempuan, andai kata yang tampak itu adalah kulit yang tempatnya aurat, maka batal. Mau kena yang lubang-lubang dan sebagainya, atau tadi yang celana lubang, karena yang kelihatan kulit di bagian aurat. Tapi kalau yang tampaknya itu bukan kulit aslinya, tapi baju rangkap yang di dalam, maka tidak batal. Misalnya mukenanya warna putih, lubang-lubang, bordiran. Sedangkan si ibu ini rangkapan di dalamnya baju warna hitam, entah kaos, entah apa gitu ya, warna hitam. Sudah? Kemudian dilihat dari luar, yang bordirkan itu kelihatan warna hitam, berarti kan bukan kulitnya.
bukan warna kulit, tetap sah, tidak apa-apa. Ya, itu satu masalah sah dan tidak sah. Tapi saya anjurkan kepada ibu-ibu, juga kepada bapak-bapak, janganlah menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Carilah misalnya mukena yang tertutup betul-betul, terutama warna putih. Ya dah. Kalau di Indonesia ini warnanya putih, sebagaimana umumnya ibu-ibu muslimat yang tertutup, banyak yang tertutup. Kalaupun bordir, ya bordir luar yang sekira tidak tampak kulit aslinya, gitu ya, kulit tubuhnya yang memakai. Semestinya begitu. Kalau bapak-bapak juga begitu, kita di Indonesia pakailah sarung misalnya, ya dah. Kalaupun terpaksa celana jangan robek-robek. Ini kan kita menghadap Allah. Sholat kan menghadap Allah. Syukur-syukur kalau kita punya top misalnya, atau punya gamis misalnya, kita pakai karena kita menghadap Allah. Begitu ya. Nah, itu sunnah. Pakai gamis itu sunnah. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ya libasi al-gamis. Libasnya Nabi, pakaiannya Nabi itu salah satunya adalah gamis. Kalau kita pakai gamis itu tutup atau baju lebar panjang ini ya, itu gamis. Maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Begitu dan seterusnya. Paham ya? Jelas? Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Malam hari ini kita selesaikan pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.